Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap berpikir positif. Pada video kali ini, kita akan membahas prediksi soal tes wawasan kebangsaan CPNS di tahun 2021, yang mana tes ini materinya sangat luas sekali, sehingga kita sebaiknya sering berlatih soal untuk memperluas pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan. So, mari kita bahas ya. Soal nomor 1. Pembuatan Undang-Undang Dasar yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya seperti Spanyol pada tahun 1932 merupakan contoh pembentukan konstitusi dengan cara A. Pemberian, B. Revolusi, C. Pembuatan dengan sengaja, D. Evolusi, E. Referendum. Jawabannya B. Revolusi. Pembentukan konstitusi dengan cara revolusi adalah pembentukan pemerintahan baru yang lahir akibat ketidaksenangan rakyat, sehingga melakukan kudeta, lalu membentuk undang-undang dasar baru yang diusahakan untuk mendapat persetujuan rakyatnya. Contoh, Revolusi Perancis pada tahun 1791 dan Spanyol pada tahun 1932. Soal nomor 2. Sidang PPKI 3 dilangsungkan pada tanggal A. 20 Agustus, B. 21 Agustus, C. 22 Agustus, D. 23 Agustus, E. 24 Agustus. Jawabannya C. Sidang PPKI 3 berlangsung tanggal 22 Agustus tahun 45 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan. Soal nomor 3. Pengamalan Pancasila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis. B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab negara. C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan. E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Jawabannya C. Pengamalan Pancasila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Soal nomor 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang adanya partai politik diatur sebagai berikut, kecuali A. Pancasila sebagai dasar formalitas saja dan diletakkan dalam anggaran dasar partai. B. Asas atau ciri, aspirasi, dan program partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. C. Keanggotaan partai politik bersifat terbuka untuk setiap warga NKRI yang telah memiliki hak pilih. D. Partai politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan negara asing atau negara Indonesia. E. Partai politik tidak boleh menggunakan gambar perorangan atau nama yang sudah dimiliki partai lain. Jawabannya A. Poin A tidak termasuk poin dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang adanya partai politik. Soal nomor 5. Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, merupakan bunyi pasal 28D ayat 1
adalah pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, E5. Jawabannya B. Pasal-pasal yang berkaitan dengan Pancasila kedua adalah pasal 14 ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 2, pasal 28, pasal 28A sampai 28J, pasal 19 ayat 2, pasal 30 ayat 1, pasal 31 ayat 1, dan pasal 34. Soal nomor 6. Pada tanggal 24 Agustus tahun 45, Belanda dan Inggris atas nama sekutu menandatangani Civil Affairs Agreement (CAA) yang isinya dituangkan dalam nota tanggal 24 Agustus 1945. Butir terpenting dalam perjanjian ini adalah A. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). B. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Indonesia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Indonesia melalui Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). D. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Jepang kepada Belanda melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). E. Penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui NICA. Jawabannya E. Pembahasan soal nomor 6. Pada tanggal 24 Agustus tahun 45, Belanda dan Inggris atas nama sekutu menandatangani Civil Affairs Agreement (CAA) yang isinya dituangkan dalam nota tanggal 24 Agustus tahun 45. Butir terpenting dalam perjanjian ini adalah penyerahan wilayah Indonesia yang telah dibersihkan dari tentara Jepang oleh Inggris kepada Belanda melalui NICA. Hal ini merupakan salah satu penyulut dan menjadi penyebab konflik Indonesia-Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 29 September, pasukan sekutu mendarat di Indonesia. Mereka bertugas melucuti tentara Jepang dan menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang. Tugas ini dilaksanakan di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten. Mountbatten membentuk suatu komando khusus yang diberi nama Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada mulanya kedatangan sekutu disambut baik oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi setelah diketahui bahwa kedatangan sekutu diboncengi NICA, bangsa Indonesia pun mulai melakukan perlawanan. Soal nomor 7. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh merupakan pengertian dari A. Filsafat Pancasila, B. Pandangan hidup Pancasila, C. Jiwa Pancasila, D. Ideologi Pancasila, E. Kepribadian Pancasila. Jawabannya A. Refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh merupakan pengertian filsafat Pancasila. Soal nomor 8. Ada 4 pilar pedoman dan dasar negara dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari keempat pilar tersebut, yang menempati posisi teratas adalah A. Undang-Undang 1945, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar Sementara, D. TAP MPR, E. Peraturan Presiden. Jawabannya B. Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia
dijadikan pedoman bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Hal ini menjadi sebab bagi Pancasila berada pada bagian teratas dari ketiga pilar lainnya. Soal nomor 9. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45 membahas tentang A. Waktu dan tempat proklamasi, B. Dasar negara Indonesia merdeka, C. Pembaca teks proklamasi, D. Rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya, E. Pendirian PPKI. Jawabannya D. Agenda pokok sidang BPUPKI yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45 membahas tentang rencana pembuatan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan pembukaannya. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan jumlah anggota 18 orang. Soal nomor 10. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, kecuali A. Rancangan undang-undang, B. Agama, C. Pajak, D. Pendidikan, E. APBN. Jawabannya E. APBN. DPD dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Soal nomor 11. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke A1, B2, C3, D4, E. Semua salah. Jawabannya D4. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi ciri dan karakteristik bangsa merupakan fungsi pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ke-4. Nomor 12. Mahkamah Konstitusi memiliki hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas A. 3 orang diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh MPR. B. 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh MPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. C. 3 orang diajukan oleh KPK, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. D. 3 orang diajukan oleh Komisi Yudisial, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. E. 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Jawabannya E. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Masing-masing hakim tersebut terdiri atas 3 orang diajukan oleh MA, 3 orang diajukan oleh DPR, dan 3 orang diajukan oleh Presiden. Nomor 13. Sistem semi-presidensil adalah sistem yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahannya antara Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Negara-negara berikut ini menggunakan sistem semi-presidensil sebagai sistem pemerintahannya, kecuali A. Oman, B. Taiwan, C. Rusia, D. Filipina, E. Prancis. Jawabannya D. Sistem semi-presidensil adalah sistem yang membagi tanggung jawab serta hak dalam menjalankan pemerintahannya antara Presiden atau gelar lain serta Perdana Menteri. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Negara-negara berikut menggunakan sistem semi-presidensil sebagai sistem pemerintahannya, yaitu Oman,
Perancis, Taiwan, dan Rusia. Soal nomor 14. Hukum konvensi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut ini, kecuali A. Merupakan kebiasaan yang berulang kali. B. Tidak bertentangan dengan undang-undang. C. Diterima oleh seluruh rakyat. D. Bersifat sebagai pelengkap. E. Berjalan secara bertahap dengan Undang-Undang Dasar tahun 45. Jawabannya E. Poin E tidak termasuk sifat-sifat dari hukum konvensi. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mempertegas Indonesia adalah sebagai negara hukum. 2. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak mengajukan dan membahas rancangan undang-undang. 3. Periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 15 tahun. 4. Presiden dan wakil presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat, yang merupakan pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang tahun 45 ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 4. Jawabannya A. 1 dan 2. Pembahasan nomor 15. Pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Pertama, mempertegas Indonesia sebagai negara hukum. Presiden tidak lagi memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi hanya berhak dan membahas mengajukan rancangan undang-undang. Periode lembaga kepresidenan dibatasi hingga 2 periode. Presiden dan wakil presiden merupakan satu pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat. Presiden tidak lagi bertanggung jawab terhadap MPR, karena MPR tidak lagi merupakan sebagai lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. DPR menjadi lembaga yang lebih suprem, karena kewenangan DPR lebih besar dan hegemoninya lebih dominan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat juga dalam mempersiapkan tes CPNS tahun ini ya. Tunggu video selanjutnya.